Oke, sekarang waktunya untuk mereview IHSG bulanan. IHSG bulan ini mengalami kenaikan 3%. Kalau yang kita bisa lihat, kemarin bulan ini di Agustus ini IHSG terjadi reversal, cuma bagi saya tetap ini reversalnya masih closingnya itu di bawah bulan April ya gitu. Kalau dia berada di sini, IHSG masih ada berpeluang untuk naik. Kalau sekarang bulan September, kalau saya lihat kalau kayak begini dia mungkin ada kemungkinan untuk naik, tapi tetap sekali lagi harus berhati-hati gitu. Kalau lihat dari mingguannya, IHSG tetap ya masih sideways saja ya gitu. Kalau kita bisa lihat kayak begini, dia masih sideways, bahkan belum break higher low nya. Nah, jadi dia belum break di sini. Jadi kalau saya bilang masih ada peluang untuk IHSG untuk turun, cuma saya nggak bisa bilang IHSG pasti turun. Tapi kalau saya bilang peluang IHSG turun, bagi saya ada banget begitu. Bisa aja dia nanti dia bikin penurunan langsung turun bulan September, apalagi di Amerika biasanya kalau memperingati peristiwa 11 September itu akan ada koreksi yang cukup dalam ya. Jadi yang penting kalau kalian yang masih ada megang saham, siap-siap aja untuk take profit, atau kalau misalkan kalian memang mau jangka panjang, saya bilang masih oke juga begitu. Sekarang saya mau bahas juga mengenai perbankan gitu ya. Bank yang pertama saya mau bahas BCA. BCA ini grafik bulanan dia masih belum nembusin di sini ya, resisten dari RSI-nya ya gitu. Jadi dia masih sideways juga, panjang dari sini gitu, dari bulan Oktober. Emang biasanya kalau sideways panjang lama gitu. Kalau bulan ini dia ngalami 11% lebih kenaikan. Nah, yang kayak begini nih jadi bikin impulsif banget di IHSG. Kita lihat dia closingnya di bawah bulan April tadi. Kalau ini dia closingnya di atas. Jadi untuk dia IHSG naik, kita coba lihat time frame mingguannya juga. Nah, time frame mingguannya juga dia masih berada di sini. Tetap harus berhati-hati kalau yang trading saham BCA gitu ya. Kalau lihat dari daily-nya, nah ini kalau dia mau naik tuh langsung naik kayak bulan September gitu, naiknya itu mantep gitu. Ini naiknya dikit, ini rawan jatuh nih. Jadi kalau dia naik begini, dia langsung jatuh gitu. Jadi kudu hati-hati. Berikutnya juga kalau yang keduanya itu BRI. Hari ini dia sudah naiknya cuma 1%. Kalau lihat dari bulanannya BRI tetap ya masih sideways dari panjang nih dari Januari 21 gitu.
Sebenarnya dari dia di sini 2019 juga dia masih sebenarnya kalau kurang lebih seperti inilah, begitu. Cuma kemarin dia ada spike down turun. Kalau saya masih berhati-hati, saya masih belum beli BRI juga kalau emang saya mau beli. Saya pernah cuan banyak juga di BRI, jadi nanti saya pelan-pelan aja lah nungguin, belum tertarik saya gitu. Kalau target saya beli mungkin saya akan mencoba nunggu misalkan kayak di 35. Kalau dia sentuh harga 35 mungkin saya akan masuk berapa persen gitu. Cuma ini BRI dari RSI nya sendiri, dia dari ini grafik mingguan dia RSI nya masih di bawah 50, berjuang melewati 50 susah banget begitu. Kalau dari bulanannya tetap dia udah di bawah garis merah ini, yang garis Ichimoku Tenkan-sen. Dia garis merah ini berada di bawah Tenkan-sennya itu, jadi masih dalam pelemahan. Kalau dari daily-nya dia mencoba untuk break ya. Kita lihat mingguannya nanti dari minggu ini apakah dia bisa naik gitu. Sebenarnya dia udah bagus nih di sini. Ketika dia break hari ini, dia langsung break di RSI-nya di 55 ya. Sebenarnya bagus. Cuma kita lihat di sini juga dia udah crossing gitu ya. Jadi kalau saya masih nunggu aja, wait and see aja. Berikut yang bank ketiga ada Mandiri masih bagus, tapi dia masih, kalau bagi saya, kita lihat dari time frame besarnya ya udah masih berada di bawah sini ya, di April. Tetap tidak menarik kalau bagi saya sendiri gitu. Tetap masih ada divergen. Kita lihat lagi nanti BRI mingguannya juga udah crossing, BRI udah crossing naik gitu. Nanti kalau yang di Mandiri, kalau saya tuh khawatirnya kalau misalkan perang jadi dan meluas, industri jadi akan bahaya ya. Kalau Mandiri kan sebenarnya kan banyak di industri. Jadi kalau saya di Mandiri lebih ke wait and see juga. Berikutnya ada BRIS, Bank Syariah, setelah mengalami kenaikan di sini 12, dia sedikit koreksi. Daily-nya dia udah turun di bawah 50. Jadi tanda-tanda pelemahan. Sebenarnya di sini bagus, dia udah break, tapi dia di sini ngetes support. Jadi kalau untuk dia mengalami kenaikan masih ada kemungkinan. Cuma tetap semua akan ngikutin IHSG atau BCA gitu. Berikutnya ada Agro seperti yang kemarin saya bilang bikin video lalu. Agro itu udah di bawah sini. Jadi dia kemungkinan target saya itu di 63 ya. Kalau dia udah turun situ, hati-hati. Seperti yang kita lihat juga di sini dia udah di bawah 50, di 36 RSI-nya. MACD-nya udah crossing bearish. Tidak ada tanda-tanda kekuatan yang pasti untuk Agro. Dia udah break di sini, jadi wait and see aja. Apalagi dia nanti mau right issue di harga katanya 100. Kita lihat aja harga pelaksanaannya berapa begitu. Berikutnya ada BBHI masih sideways, kalau saya bilang masih berada di area sini. Nah sinilah gitu. Jadi
ini antara fase akumulasi atau fase bearish. Ini dailynya, kita lihat weekly bulanannya juga hati-hati. MACD sudah crossing, dan ini RSI nya juga terus melemah. Apakah nanti dia bisa di bawah 50? Kita lihat. Kalau target terdekatnya di 1000 ya, 1100 ini untuk BBHI area sini gitu. Berikutnya ada punya Pak CT juga, Bank Mega. Tetap ini di bulanannya sebenarnya bagus kalau bagi saya, sama kayak BCA, tapi dia masih di mother candle-nya sini. Kalau kita lihat, kalau untuk Bank Mega sendiri dia masih bagus kalau di bulanannya ya. Kita lihat di mingguannya, tapi tadi itu dia udah crossing ya di sini MACD-nya gitu. Weekly-nya apakah minggu ini bisa tembusin nih di atas ini MACD-nya, weekly-nya? Kalau weekly-nya dia closing di atas 50, ini udah 54, dia udah bagus sebenarnya. Gitu, lihat dari daily-nya dia sudah mulai membuat cloud. Bank Mega kadang-kadang suka impulsif nih, jadi suka ngekor gini. Kalau mau beli mungkin bisa ngambil di 52, 50 begitu. Oke, itu aja untuk sektor perbankan kali ini. Ada yang ketinggalan ini satu nih, Bang Artos daily masih bearish. Kalau ini kemarin saya bikin channel di sini begitu, channel, jadi di kemarin di sini sudah bisa dilihat sendiri. Dia ngetes ini, dia langsung mantul hari ini. Apakah pembalikan arah? Tapi ini volumenya sangat kecil, masih 10 juta gitu. Kalau saya lihat dari bulanan, tetap kalau bulanan ini sangat bearish sekali gitu. Memang dia tidak closing di bawah sini di Maret. Ini low-nya itu close opennya 8275. Hari ini dia closing di 8425. Tapi candlenya ini candle bearish banget, dan bulanannya kita bisa lihat ini masih di bawah 45, masih di bawah 50. Kita lihat di mingguannya tetap ya gitu. Jadi saya lebih wait and see aja kalau untuk Arto. Kemarin juga kita udah trading di, kalau nggak salah di sini nih, saya lupa juga, mesti nonton videonya tuh apa di sini, saya lupa. Oke, kalau Arto tetap target minimal saya minimal 57, masih belum tertarik, apalagi dia sudah bikin cloud bearish. Nah, di sini ya. Jadi apakah Arto nanti akan turun? Kita lihat aja nanti di mingguannya seperti apa. Oke, gitu aja untuk Arto.